Nah itu kan ada cahaya. Nah itu tuh putih-putih gitu kan. Pokoknya udah keringetan. Pokoknya udah kayak tapi dia tuh kayak gerak gitu loh. Kayak suara sendok, suara bis. Mbak gue lagi ngam-ngam. Jangan punya sesuatu yang goib guys, itu gue dilarang banget kan. Ternyata cahaya dikit tuh kan di kamar gue tuh ini loh Kis, dia tuh atasnya tuh kayak ada kotak-kotak kayak gitu loh, kotak-kotak di atas itu loh. Ventilasi. Iya ventilasi. Nah itu kan ada cahaya. Nah itu tuh putih-putih gitu kan. Gue kira itu tuh Larong. Ternyata. Gue kira kayak dia tuh kayak persis orang gitu loh, berdiri gitu loh. Gue tuh kayak pokoknya udah keringet dingin ya, nggak hilang gitu tuh. Itu tuh pas puasa, inget banget gue mau subuh ambil. Terus gue tuh kayak udah bismillah gitu kan. Gue tuh udah manggil mau gue, tapi mau gue tuh kayak cuma jawab apa? Ya keluar. Gedein dikit sih, biar kedengeran. Suruh nyuruh gue keluar, cuman gue gak keluar. Takut kan, kayak tapi tuh kayak gerak-gerak gitu loh. Hah? Bayangan itu. Nah gue di situ tuh udah, lu tau gak sih itu ketakutan gue tuh kayak abis ke gap apa aja anjir, kayak pokoknya udah keringetan, pokoknya udah kayak udah basah semua, gila pokoknya. Kayak bismillah. Jatuhnya udah Iya, dor. so, demi Allah gue kayak ya udah nggak apa-apa, kalau gue ngadepin hantu nggak apa-apa, kayak gue maju aja. Bayangan anjing, tapi tuh gerak Kis, bayangan itu kan aneh kan. Ventilasi kalau cahaya aja kan, kayak matahari masuk gitu kan, itu tuh gerak kayak apa ya gitu. Bukan daun pohon mangga. Enggak, kayak bayangan tapi dia tuh kayak gerak gitu loh. Daun mangga tuh dia. Di rumah ada daun mangga di dalam rumah. Oh, kamar lo tuh yang Yang belakang. Oh. Dekat dapur. Oh. Situ. Itu ya, emang kalau masuk kamar tuh rasanya tuh kayak beda aja gitu. Oh yang yang Iya. samping dapur persis itu, yang ada Iya. pintu itu. Iya. Itu. Oh, di belakang ada kamar lagi. Ada lagi anjir. Itu kamar Di lo. situ. Sekarang? Kalau kakak gua. Gila. Oh, di belakang Gua kira- masih ada kamar. Masih. Gua kira tuh kamar lu tuh yang di depan TV itu loh, di dekat TV itu. Nah iya itu emang kamar pink. Tapi gue gak tidur sendiri. Takut. Cuma gue sih yang gak mau gue tidur sendiri. Udah. Ada lagi nggak? Itu tuh gue takut banget. Gue gak pernah tidur lagi di situ. Kayak sekadar ya udah nyapu doang di situ. Lo belum gue Udah ceritain ya, tidurin. Kisah? Apa? Lo udah kan? Udah yang dinuju kan. Iya, di meja lu sih pulang duluan. Ayo ceritain. Jadi, mau yang mana dulu nih? Salah. Apa aja deh. Dari yang paling nggak serem. Yang Buruan deh. Dari yang gak serem dulu. jadi waktu itu kan malam-malam nih jam 10. Ya udah jangan ngeliatin, biarin aja. Jam 10 kalau nggak jam 11. Itu kan gua nggak tidur kan? Belum tidur. Terus gua tuh di kamar gua. Terus gua dengar ada suara orang nangis, cewek. Jauh apa deket? Kayak kedengeran deket apa jauh? Jauh. Berarti Gua dia deket Gua dengernya itu tuh kayak yang nangis tuh ada di dapur. Sedangkan kamar gua ke dapur tuh lumayan jauh. Terus gua kira mak gua, kenapa nih mak gua kan? Dia WA. Gua malah mikirin mak gua, coba nggak mikirin setan. Soalnya kan cewek di rumah gua cuma mak gua satu-satunya. Terus gua ngechat mak gua, padahal kamarnya sampingan. Ada pintu penghubungnya lagi kan. Gua ngechat mak gua, "Bu, ibu nangis." Langsung dijawab tuh, "Enggak." Ya udah. Gua ngomong ada suara orang nangis. Ay, gue gak mau keluar lah. Terus mak gue langsung ngomong, mak gue langsung ngechat, "Makanya jangan begadang." Terus katanya ya udah tidur aja, baca doa dulu. Ya udah, lanjut ke main HP. Nggak tidur. Terus udah sih gitu doang, cuman suara. Ih apa sih, ada lagi loh yang sekarang itu. Iya kan. Oh, di dapur gua tuh sering kayak ada suara Nangis. bukan. Suara nangis tuh baru sekali itu doang. Suara kayak orang masak. Ih dapur dia ini bermasalah. Takut.
kayak ada suara orang masak gitu. Kebanyakan suara sih dari rumah gue tuh. Masak. Kayak suara sendok, suara pisau. Lagi motong-motong di talenan tuh kedengeran suara talenan. Tek tek gitu. Padahal mak lu lagi nggak di situ. Gue lagi sendirian aja di rumah. Mak gue lagi ada acara di kantor. Terus ya udah. Bodo amat lah. Gue lanjut main. Terus gak lama, itu kan gue lagi di kamar depan kan, kamar kakak gue. Kakak gue nih mondok, jadi gue sendirian di rumah. Ada sih saudara gue dari kampung kan, tapi dia lagi sekolah. Itu lagi sekolah persesi gitu loh, Oh iya. pas covid. Nah dia belum pulang kan. Itu gue baru selesai zoom, gue lagi main ML. Terus gue denger pas depan kamar tempat yang lagi gue tempatin itu, Iya. ada meja makan jati, lumayan gede. Ada 6 kursi. Iya. Meja makan yang 6 kursi itu. Nah ada suara kayak kursinya tuh digeser. Tapi gue nggak tahu pasti itu tuh kursi meja makan apa kursi ruang tamu. Kalau kursi meja makan kayaknya nggak mungkin, soalnya itu bawahnya tuh karet gitu. Nah kalau kursi di ruang tamu ini jati juga, tapi dia besar banget, berat. Pada sunyi sih. Jadi biarin sih. Jangan kita Kursi. lagi podcast. Yang di ruang tamu tuh kursinya besar, berat. Terus kalau gue perhatiin lagi suaranya emang kayak suara kursi yang di ruang tamu Lagi kayak digeser. tapi gue dengernya tuh dari ruang tengah, dari tempat meja makan itulah, pas banget depan kamar. Terus ya udah gue nangis. Gue langsung darder jantung gue. Terus gue nyumput di selimutnya tuh selimut tipis. Terus yang lo ini dia Di tengah-tengah biar kedengeran suara kita semua. ituin jendela itu loh, yang Hah? kata lo ituin jendela yang dari luar manggilin saudara lo itu. Oh iya, terus gak lama saudara gue datang kan, dia naik Gojek. Itu gue dari tadi juga udah ngechatin dia, kapan pulang. Gue nelponin tante gue anjir di Makassar. Karena mak gue teleponin gak ngangkat. Udah gue telepon tante gue yang di Makassar, diangkat, ya udah ditemenin. Terus gak lama saudara gue itu datang, naik Gojek, dia udah buka pagar masuk. Ternyata pintu depan dikunci. Terus gimana? Jadi mau gak mau gue harus keluar. Ya. Itu Ada akal-akalan gua- satu. Iya cuy. Akal-akalan hantu. Gue beraniin diri kan, gue kumpulin dulu, terus gue buka pintu, langsung lari gue ke pintu depan. Terus udah nangis kan. Terus ada lagi, masih ada. Ini terakhir. Tapi kayaknya udah gue ceritain. Apa? Yang waktu itu gue ceritain pas sama Bu Asri itu. Apa? Gue lupa. Jadi itu kan. Nggak kedengeran. Jadi itu tuh ya. Biar kedengeran suara kala ya. Ya udah ah. Gue kasih juga Kan nanti. di rumah gue itu pernah, kan dari dulu juga emang di rumah gue tuh cuma ada suara-suara kan, kayak suara ketokan, suara orang ngetok tembok gitu, Oh iya. dum gitu, sama suara kursi geser. Udah itu doang paling. Nah waktu itu adek gue lagi pulang sekolah, dia naik abodemen pulang sekolah, dia buka, masuk nih, udah masuk. Terus dia ngecek kamar depan itu, kamar yang ya kamar kakak gue ini. Dia lihat, adik gue ngeliat di dalam kamar itu ada emak gue lagi ngamuk-ngamuk sambil ngacak-ngacakin rambut, teriak-teriak dia. Terus adik gue langsung masuk, balik ke kamar, ke kamar gue dulu. Habis itu baru masuk ke kamar gue lewat pintu connecting itu. Oh iya. Dia emak gua, adik gua 2 di situ lagi pada tidur semua. Jadi yang ngeliat siapa anjing? Nggak tahu. Enggak, lu liatnya dari mana? Diceritain Sama adik lu. sama emak gua. Adik gua cerita ke emak bapak gua. Terus emak gua tuh kayak cerita ke om gua gitu. Ya udahlah, habis itu cari ustad. Terus tanah di rumah gue tuh kayak diambil gitu kan sama ustadznya.
terus nggak tahu diapain, terus Dijual. Oke, maaf. paling paling segenggam tanah dari rumah Oh, gua iya. yang udah digali lumayan dalam. Terus beberapa hari kemudian datang lagi sama om gua malam-malam. Waktu itu gua lagi main Roblox kan sama Hazik, Hah? disuruh keluar. Ya udah, gua ngomong ke Hazik udahan dulu. Udah gua tuh main di kamar kakak gua itu, kamar depan itu. Gua ngedengar kan, ini lagi pada ngapain sih di luar ini, di depan, di ruang tengah. Tuh ada suara kayak ngancurin gitu kan. Oh, yang kata lu ini ya. Iya, lanjut. Terus Seru anjir ini mah. ya udah, udah disuruh keluar tuh. Ya udah gue keluar, ini gabung ke ruang tengah itu kan. Om gue udah baca Al-Fatihah. Om gue tuh baca Al-Fatihah terus kan, sambil ada dua ustadz ini, satu ngegali, dua-duanya ngegali deh, satunya ngebantuin gitu, pakai linggis dihancurin keramiknya, terus digali terus sampai dalam. Itu pas banget di depan pintu kamar kakak gue. Terus ya udah nggak lama dapat ada barang. Kok bisa ya? Nih gue ada videonya. Viral nggak? Bakal viral nggak ya Waktu kayaknya? itu gue posting di IG aja, gue bikin SQ tapi langsung gue hapus lagi. Kalau dia barang. Nih Ini harus di apa? Blur nggak ini BTW? nggak usah, biarin aja. Nih tuh, itu kan tanah semua tuh. Itu yang masih putih bersih tuh baru dari punya usaha. Gue kira batok kelapa anjir. Tapi apa? Tapi apa itu? Apa anjir? Tuh dibuka, ada rambut, Oh my god. ada rambut, ada paku, ada tulang. Ew. Ya astagfirullah. Ini ngeri banget anjir. Ada apa lagi tuh? Pokoknya ada kayak besi-besian gitu, kawat-kawat. Kok gue ngeliatnya sesek gitu ya? Ini malam-malam, jam berapa ya? Atau gue jam berapa lupa. Iya coba. Kalau di rumah gue tuh ini sampai bapak gue tuh nggak ngebolehin anak bapak gue, kenapa ya? Lu tau gak sih kenapa bapak gue bisa kesurupan kayak gitu? Karena dia itu punya ini loh guys. Kalau dia bilang pegangan. Dari kakek tuh. Kayak bapak gue tuh dia tuh kayak diem sama gue tuh kayak ikut ada kayak kiai gitu. Bapak gue tuh minta kayak apa ya, pegangan ini tuh kayak buat ngebalin dia gitu loh. Soalnya waktu itu bapak gue tuh kayak diajak berantem gitu, abis itu dikasih lah kayak beberapa keris gitu, masih ada anjir. Terus abis itu bapak gue beneran diajak berantem gitu. Kayak kalau dia beneran bunuh kamu nggak apa-apa, apa sih kamu ibaratnya digolokin waktu itu sama. Tapi anehnya pokoknya tuh ya bapak gue tuh cerita musuhnya ini kayak bener-bener mau bunuh bapak gue waktu itu. Iya. Jadi ya udah bapak gue itu tuh di terminal Raja Basa anjing beneran. Iya di situ. Pada bisa. Nah, terminal Raja Basa itu nggak tahu, kata bapak gue tuh yang ada tuh cuma kayak teman-teman bapak gue gitu. Habis itu didatengin kan sama teman bapak gue tuh. Ya udah cowok, akhirnya ketemu bapak gue tuh kayak nggak megang apa-apa tapi orang tuh udah bawa golok. Terus tuh orang itu tuh tiba-tiba tuh langsung kayak minta maaf gitu cowok. Ngeliat bapak gue langsung kayak minta maaf dengan padahal kayak nyari mana Arifnya, terus langsung minta maaf gitu cowok. Di situ langsung kayak tunduk ke bapak gue gitu. Terus tuh ya udah semenjak bapak gue kayak sibuk lah, dia tuh kan kerjanya kayak kerja full harinya kayak bapaknya dia nih, pergi-pergi terus. Habis itu ya udah bapak gue tuh jarang ngurusin keris itu loh. Keris itu tuh harus diurus, kayak harus dimandiin. Iya, Dimandiin.
kayak ada loh Makannya kayak makan apa? apa Makan nggak dikasih makan nggak tahu pokoknya harus dirawat gitu kayak ada manja-manjanya gitu. Ya udah bapak gue nggak urus kan, jadi sama bapak gue ini dititipin lah kayak ke ini kan dipanjang kan, dititipinnya ke orang Panjang. Maksudnya orang Panjang ini tuh dulu tuh kayak mama angkatnya kakak gue yang kedua ini, soalnya sering diasuh sama ini jadi bilangnya mama angkat, jadi dikasihlah sama bapak angkatnya kakak Iko ini. Ya udah diurusin, ternyata itu nggak bisa, harus pemiliknya langsung yang ngurusin pegangan dia tuh. Marah lah si pegangan ini, habis itu ada yang nggak suka sama bapak gue, nggak tahu siapa, jadi kayak gabung gitu loh. Jadi kayak pegangan bapak gue yang nggak suka sama gue ini kayak Gak suka sama lu. kayak gitu ada lah, kayak bisa dibilang tuh kayak macan gitu. Sumpah udah baik banget yang bilang itu. Terus tuh ya udah kayak pada nggak suka jadi digabungin, jadi kayak kuat gitu loh. Udah beberapa ustadz nolongin bapak gue tuh tapi nggak bisa, kayak tinggal nunggu mati aja loh bapak gue ini. Akhirnya ya udah cowok dikudek-kudek kan sama bapak gue. Pokoknya bapak gue tuh pokoknya di situ harus jujur banget apa aja yang udah dia ini. Jadi semuanya tuh dikeluarin, ternyata banyak banget aja pegangan bapak gue tuh, keris-keris kecil-kecil tuh banyak banget cowok. Ternyata tuh itu karena itu iya, makanya abis itu dikasih nggak tahu ya kayak kain gitu, abis itu sama ustadznya langsung dibakar. Ada satu yang belum dibakar, kayak nggak tahu gua kenapa belum dibakar. Abis itu udah cowok udah dia kesurupan malam-malam tuh kesurupan ini pokoknya ya. Kalau dia kesurupannya tuh aneh gitu. Apa? Pokoknya marah loh Ki, dia tuh marah kayak semuanya tuh harus kayak diturutin. Gue sampai kayak ngobrol gitu loh sama hantunya itu. Kenapa sih lu tuh suka gangguin bapak gue gitu. Terus dia tuh kayak gitu sampai kayak nyakal-nyakal loh. Mah gue tuh kasihan gila, dia tuh udah cakain banyak gitu ya. Kalau Cowok cewek? apa Cowok cewek? Hantunya. katanya pokoknya baik banget, sampai ustadz tuh kayak masuk ke rumah gue tuh kayak bu ini mah banyak ini. Pokoknya udah ke mana ya, gue tuh nggak tahu loh tempat-tempatnya, pokoknya ke Lampung mana, kayak Lampung Timur, Lampung yang pelosok-pelosok gitu loh. Sampai-sampai gue tuh pernah kayak disesatin gitu loh jalannya mau ke rumah ustadz itu, tapi disesatin di kali, bener-bener kali yang itu tuh cuma jalan setapak gitu loh. Abis itu gue ya sering katanya suruh ustadznya tuh suruh buang sembako di kali. Jadi gue tuh kadang kalau sebulan sekali tuh buang sembako di kali, Sembako? di kali. Iya. Nah itu tuh kayak buat kayak apa ya, biar permintaan maaf bapak gue gitu loh. Ya udah, abis itu udah coba bapak gue tuh aneh cowok. Kan bapak gue tuh cuci darah kan. Kalau misalnya dicuci darah tuh kalau misalkan setiap sebulan sekali kalau HB kita turun tuh kita harus tambah darah lagi, kayak minta ke PMI 2 kantong. Bayangin cowok, bapak gue tuh ngisi 3 kantong 4 kantong, tetep itu cowok badannya tetep nggak nambah darahnya. Makanya dokternya tuh ngomong kayak bapak ini udah dikasih darah banyak tapi kok nggak di servernya tuh HB-nya tuh masih segitu aja darahnya. Ternyata sama ini darahnya tuh dimakan sama yang ikut bapak gue ini. Ya udah cowok, ya mau gimana. Itu kayak diserang sama pegangan bapak lu. Iya, karena ya itu dianya marah karena nggak diurusin bapak gue, malah ngurusin ke orang lain gitu. Bapak gue apa sih Dititipin ke tuh nggak orang. mau. Iya cowok, akhirnya ya udah cowok. Untung ya bapak gue tuh meninggal itu alhamdulillah kayak tenang gitu loh, kayak bisa ini. Bener cowok, orang-orang tuh Bisa pada lepas. iya pokoknya sebelum bapak gue sakit-sakitan itu ya, dia tuh kurus cowok, aneh, kayak masih berisi lah, kurus kayak Hazal gitu badannya. Terus waktu meninggal gendut anjing, bisa lebih dari 80-90 kilo anjing, padahal Alam. iya waktu meninggal. Makanya aneh, kayak orang-orang tuh aneh, kok bapak ini tuh bisa gendut padahal ininya tuh balik ke rumah, waktu di rumah sakit itu kurus. Aneh kan? Ya udah. Ya guys, Kita gabungin cerita kita ke Nadia Omara. sudah guys, terima kasih. Bye. Gue juga merinding ya sebenarnya. Dadah guys. Bye guys. Dadah. Nanti guys, bye bye. Apa?
sesuatu yang goib-goib guys. Itu gue dilarang banget kayak pegang-pegang tuh nggak boleh guys, kata bapak gue. Soalnya nanti kalau nggak diurus marah. Terima kasih guys. Goodbye. Goodbye. Bye guys.